Catatan berikutnya, lafal 7 tidak juga memberikan mafhum, artinya tidak terbatas pada 7 tersebut. Ya, para ulama menyebutkan ada amalan-amalan lain yang juga menunjukkan pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan ada amalan-amalan lain yang dihimpun dalam suatu bait syair. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Wa zid sab'atan idlala ghazin wa aunahu wa indhara dhi usrin wa takhfifa himlihi wa irfada dhi ghurmin wa auna mukatabin wa tajira sidqin fil maqali wa fi'lihi." Dan tambahkanlah dari 7 tersebut amalan yang lain. Di antaranya menaungi dan menolong seorang yang sedang berjihad. Dinaungi, diberikan peralatan untuk berjuang di jalan Allah, dinaungi keluarganya. Ini juga termasuk dinaungi pada hari kiamat kelak, membantu orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memberikan tempo tambahan bagi orang terlilit hutang atau meringankan hutangnya. Orang itu punya hutang sama kita. Dia susah bayar, kita bilang enggak apa-apa, nanti lain kali aja. Atau kita bilang sudah kau bayar 50% saja. Ini juga termasuk perkara yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian juga di antaranya membantu orang yang memiliki hutang untuk membayarkan hutangnya. Ada orang punya hutang dia enggak bisa bayar, kita bayarkan. Udah saya yang bayarkan aja. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau enggak sebagiannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau berikan kepada hati seorang muslim. Di antaranya au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Ya, kita punya kawan dekat, kita tahu orang itu bertakwa kepada Allah, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak mampu, kita lunaskan hutangnya. Kalau memang kita mampu, kalau enggak separohnya semampu kita, ya. Kemudian di antaranya juga adalah membantu seorang budak mukatab. Mukatab adalah di zaman dahulu ada seorang budak yang dia bikin perjanjian sama tuannya, sama pemiliknya, majikannya. Dia bilang, "Tuan, saya adalah milik kamu, tapi saya ingin beli diri saya. Kau hargai saya berapa?" Maka misalnya tuannya bilang, "Kau boleh bebas dengan bayar 1.000 dinar." Maka dia bekerja. Dia cari uang 1.000 dinar, kemudian dia serahkan kepada majikannya, maka dia bebas. Nah, di antara amalan yang buat seorang bisa dinaungi pada hari kiamat kelak, dibayarkan dia. Berapa utang muslim 500 dinar dibayarin agar dia merdeka. Ini juga membuat pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian di antaranya seorang pedagang yang jujur dalam perkataan perbuatannya. Ini pedagang yang jujur sangat sulit, ya. Zaman sekarang. Ya. Sangat sulit, ya. Saya katakan juga termasuk para dokter. Ya, para dokter, ya. Terutama amanah kepada pasien, ya. Hati-hati dalam masalah memberi obat, ya. Kalau ada obat yang bagus, kasih yang bagus. Jangan pilihkan obat yang mahal yang kita ambil keuntungan, sementara ada obat yang lebih baik daripada itu. Ya, hati-hati, ya. Kita harus amanah sama pasien. Ya. Karena memang banyak yang waspada saja, saya tidak ini, tapi waspada saja. Kita berusaha amanah, jujur kepada pasien, itu pintu kita untuk dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau memang ada obat yang baik, lebih murah, suruh beli yang murah aja. Ya. Kalau memang sama, enggak apa-apa. Kalau sama memang kualitasnya, harganya mirip-mirip, enggak ada masalah. Kita kerjasama dengan penjual obat. Tapi kalau ternyata ada yang lebih murah, sebagai bentuk amanah, seandainya kita yang jadi pasien, apa yang kita inginkan? Kita inginkan dapat obat yang sesuai, yang murah, yang bisa menyembuhkan. Ini di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan ada amalan-amalan lain selain 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga, ya, dalam hadis yang lain juga tentang sedekah, ada datang riwayat khusus bahwasanya sedekah menaungi orang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya sampai Allah beri keputusan menghukum di antara manusia. Jadi kalau kita punya sedekah, semakin banyak sedekah kita, maka naungan kita semakin rindang, kita semakin teduh. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk sedekah. Orang yang sedekah itu berbuat baik pada dirinya sendiri. Orang yang pelit sedekah, itu dia pelit pada dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi." Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Anda pengin susah hari kiamat? Udah, kalau Anda enggak pengin susah, sedekah. Ini aset bagi Anda di akhirat. Sedekah akan datang menaungi Anda pada hari kiamat. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ujub, bukan untuk bangga-banggaan. Kemudian di antaranya seperti membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Iqra'u Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah dua surat Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf
tuhajjani an ashabiha. Maka dua surat ini akan datang pada hari kiamat, ya, seperti awan, ya, yang menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Ya, jadi akan menjadi naungan pada hari kiamat kelak, ya. Ini di antara amalan-amalan yang bisa menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para dokter apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.